Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat jembatan surga yang dirahmati Allah. Saya doakan yang sudah subscribe semoga sehat selalu, dimudahkan segala urusannya, dan yang belum subscribe saya doakan selalu dilimpahkan rezekinya. Kamu mungkin pernah merasa seolah-olah kehadiranmu adalah gangguan bagi orang lain. Setiap langkah yang kamu ambil, setiap pilihan yang kamu buat, seringkali menimbulkan komentar, kritik, atau bahkan penolakan. Tapi dengarkan ini baik-baik, kamu bukan masalah. Kamu bukan beban. Kamu adalah jawaban dari sebuah pertanyaan yang orang lain bahkan tidak berani tanyakan. Seringkali, orang-orang melihatmu dengan tatapan penuh penilaian. Mereka heran mengapa kamu tidak berjalan di jalan yang sama seperti mereka. Mereka bertanya-tanya kenapa kamu memilih untuk berbeda. Dan di dalam hati mereka merasa terganggu. Tapi gangguan itu bukan berasal dari dirimu, melainkan dari rasa takut mereka sendiri terhadap kebebasan yang kamu miliki. Keberanianmu untuk hidup sesuai dengan dirimu sendiri adalah cermin yang memantulkan kelemahan mereka. Saat kamu berdiri tegak dengan pilihanmu, mereka dipaksa melihat sisi dalam diri mereka yang masih terikat oleh ketakutan, aturan tak tertulis, dan kebiasaan yang membelenggu. Kehadiranmu adalah pengingat bahwa ada kehidupan lain yang lebih jujur, lebih berani, dan lebih bebas, dan itu membuat mereka merasa kecil. Setiap kritik yang kamu terima, setiap kata kasar yang dilemparkan kepadamu, jangan pernah kamu artikan sebagai bukti bahwa kamu salah. Justru sebaliknya, itu adalah tanda bahwa kamu sedang berjalan di jalur yang tepat. Orang tidak akan mengusikmu jika kehadiranmu tidak mengguncang sesuatu di dalam diri mereka. Kritik adalah bukti kekuatanmu. Kamu mungkin bertanya-tanya, kenapa mereka begitu resah dengan jalan hidupmu? Jawabannya sederhana, karena kamu menunjukkan sesuatu yang mereka takut hadapi. Mereka terbiasa hidup dalam kerangka yang ditentukan orang lain. Mereka terbiasa menunduk demi diterima. Dan ketika kamu hadir dengan keberanian untuk tidak tunduk, mereka merasa goyah. Bagi mereka, dirimu yang otentik adalah ancaman. Mereka tidak bisa memahami bagaimana seseorang bisa berdiri tanpa membutuhkan validasi. Mereka tidak bisa menerima bagaimana ada orang yang tidak gentar meskipun dikucilkan. Maka, mereka menyebutmu masalah, padahal yang sebenarnya bermasalah adalah rasa takut mereka sendiri. Ketika kamu memilih untuk tetap teguh, kamu menjadi bukti hidup bahwa kebebasan itu nyata. Kamu adalah saksi bahwa manusia bisa memilih jalannya sendiri tanpa perlu meminta izin. Kehadiranmu seperti cahaya yang menembus kegelapan, dan tentu saja, cahaya selalu membuat orang yang terbiasa dalam gelap merasa silau. Jangan salah, ketidaknyamanan yang kamu ciptakan bukanlah hal buruk. Itu justru tanda bahwa kamu punya pengaruh. Kamu mungkin tidak bermaksud mengguncang siapapun, tapi hanya dengan menjadi dirimu sendiri, kamu sudah menggeser sesuatu dalam sistem mereka. Kamu adalah percikan api yang bisa menyalakan keberanian di hati orang lain yang selama ini diam. Mereka mungkin mencoba meyakinkanmu bahwa kamu salah jalan. Mereka mungkin akan menuduhmu egois, keras kepala, atau tidak tahu diri. Tapi ingatlah, label itu hanyalah senjata mereka untuk membuatmu meragukan dirimu sendiri. Padahal, di balik semua kata-kata itu, mereka sebenarnya iri pada kebebasanmu. Kamu bukan masalah. Masalahnya adalah mereka takut kehilangan kendali. Masalahnya adalah mereka tidak tahu bagaimana hidup tanpa aturan yang mengekang. Masalahnya adalah mereka tidak bisa menerima bahwa ada cara hidup lain yang lebih jujur. Dan kamu adalah jawaban yang membuktikan bahwa semua itu mungkin. Jangan biarkan dunia menekanmu untuk berubah menjadi sesuatu yang bukan dirimu. Jangan biarkan suara-suara asing itu membuatmu ragu pada pilihanmu. Karena setiap kali kamu setia pada dirimu sendiri, kamu sedang menunjukkan jalan bagi orang lain. Kamu menjadi jawaban yang mungkin mereka cari, meskipun mereka belum siap untuk menerimanya. Kamu adalah jawaban bagi orang-orang yang terjebak dalam keraguan. Kamu adalah jawaban bagi mereka yang bertanya-tanya apakah mereka bisa hidup dengan cara berbeda. Kamu adalah jawaban bagi mereka yang diam-diam bermimpi untuk bebas, tapi tidak punya cukup keberanian untuk melakukannya. Kehadiranmu adalah bukti bahwa mimpi itu bisa menjadi nyata. Saat dunia berusaha menekukmu, tetaplah berdiri. Saat mereka mencoba memadamkan sinarmu, biarkan cahayamu semakin terang. Karena kebenaran selalu membuat orang tidak nyaman pada awalnya.
Tapi seiring waktu, kebenaran akan menemukan jalannya, dan orang-orang akan melihatmu bukan sebagai masalah, melainkan sebagai inspirasi. Kamu adalah jawaban yang mereka takutkan, sekaligus jawaban yang mereka butuhkan. Kamu adalah pengingat bahwa hidup bukan tentang menyenangkan semua orang, melainkan tentang menjadi dirimu sendiri dengan sepenuh hati. Jangan pernah meminta maaf karena menjadi otentik. Karena justru disitulah kekuatanmu berada. Dan pada akhirnya, ketika kamu menyadari bahwa kamu bukan masalah, melainkan jawaban, kamu akan berhenti mengejar validasi. Kamu akan berhenti mencari pembenaran. Kamu akan berjalan dengan tenang, karena kamu tahu bahwa kehadiranmu, apa adanya, sudah cukup untuk mengguncang dunia. Kebencian yang kamu terima selama ini seringkali membuatmu bertanya-tanya, apa salahku? Kamu mencoba mencari-cari alasan, berusaha memahami, bahkan kadang menyalahkan dirimu sendiri. Namun kebenarannya, kebencian itu tidak pernah benar-benar tentang dirimu. Kebencian itu adalah bayangan dari ketakutan mereka sendiri. Setiap kali mereka menatapmu dengan sinis, setiap kali mereka melontarkan kata-kata tajam, sebenarnya mereka sedang berbicara dengan ketakutan dalam diri mereka. Mereka melihatmu sebagai ancaman, bukan karena kamu menyakiti mereka, melainkan karena kamu menunjukkan sesuatu yang selama ini mereka hindari, kenyataan bahwa mereka tidak bisa mengendalikanmu. Kebencian itu lahir dari ketidakberdayaan mereka. Mereka terbiasa berada di atas, terbiasa memberi perintah, terbiasa melihat orang lain tunduk pada aturan yang mereka buat. Lalu tiba-tiba, hadir seseorang seperti dirimu, yang menolak untuk dikendalikan. Yang memilih berjalan sendiri meski sendirian. Itu adalah pukulan telak bagi ego mereka. Orang yang membencimu sebenarnya sedang mengatakan, aku takut padamu. Mereka takut pada kebebasanmu, takut pada keberanianmu, takut pada dirimu yang tidak bisa dipatahkan. Setiap kata kebencian hanyalah topeng untuk menutupi rasa takut itu. Mereka mungkin tidak pernah mengakuinya, tapi hatinya tahu betul apa yang sedang terjadi. Kamu mungkin melihat wajah mereka penuh amarah, tapi di balik itu ada kegelisahan yang mereka sembunyikan. Mereka resah karena kehadiranmu membuat mereka mempertanyakan siapa mereka sebenarnya. Mereka marah karena cermin yang kamu hadirkan memperlihatkan betapa rapuhnya topeng kekuatan yang selama ini mereka pakai. Mereka tidak membencimu karena kamu salah. Mereka membencimu karena kamu benar. Mereka tidak menyerangmu karena kamu lemah, tapi justru karena kamu kuat. Orang tidak akan pernah mengganggu sesuatu yang tidak berarti. Mereka hanya melawan sesuatu yang menantang keberadaan mereka. Dan itulah dirimu, sebuah tantangan bagi dunia mereka yang penuh kepalsuan. Ingatlah satu hal, kebencian bukanlah tanda kelemahanmu, melainkan tanda kekuatanmu. Jika mereka membencimu, itu karena kamu berani melakukan sesuatu yang tidak bisa mereka lakukan. Jika mereka menolakmu, itu karena kamu memiliki sesuatu yang mereka inginkan tapi tidak mampu raih. Kadang, mereka akan mencoba menjatuhkanmu dengan kata-kata. Kadang, mereka akan mencoba membentuk opini agar orang lain ikut menjauhimu. Tapi semua itu hanyalah bentuk lain dari ketakutan mereka. Orang yang benar-benar kuat tidak perlu menjatuhkan orang lain. Orang yang benar-benar tenang tidak perlu menyebarkan kebencian. Mereka ingin membuatmu merasa kecil. Mereka ingin meyakinkanmu bahwa jalanmu salah. Tapi ingat, semakin keras mereka mencoba menjatuhkanmu, semakin besar sebenarnya rasa takut mereka. Semakin dalam kebencian yang mereka tunjukkan, semakin kuat pula cerminan kelemahan dalam diri mereka. Kamu tidak perlu membalas kebencian itu dengan kebencian. Kamu tidak perlu menurunkan dirimu ke level yang sama. Biarkan kebencian mereka tetap menjadi milik mereka. Karena begitu kamu ikut larut, mereka menang. Tapi saat kamu tetap berdiri teguh tanpa goyah, disitulah kamu membuktikan bahwa kekuatan sejati ada pada ketenanganmu. Jangan pernah salah paham. Kebencian bukan tanda bahwa kamu ditolak oleh dunia. Kebencian adalah tanda bahwa dunia sedang diguncang oleh keberadaanmu. Itu artinya, sesuatu yang kamu lakukan berhasil menembus batas kenyamanan mereka. Itu artinya, kamu berhasil mengguncang sesuatu yang mereka coba pertahankan dengan segala cara. Kamu tidak bisa mengendalikan apa yang mereka pikirkan atau rasakan. Tapi kamu bisa memilih untuk tidak membiarkan kebencian mereka meracuni hatimu. Kamu bisa memilih untuk melihat kebencian itu bukan sebagai ancaman,
tetapi sebagai bukti bahwa kamu memiliki kekuatan yang tidak bisa mereka sentuh. Kebencian hanyalah cermin. Jika kamu melihatnya dengan hati yang tenang, kamu akan tahu bahwa itu bukan gambaran siapa dirimu, melainkan siapa mereka. Itu adalah luka yang belum sembuh, rasa takut yang belum teratasi, dan kerapuhan yang mereka sembunyikan di balik wajah penuh amarah. Dan ketika kamu menyadari hal ini, kamu akan berhenti takut pada kebencian orang lain. Kamu akan berhenti merasa bersalah karena menjadi dirimu sendiri. Kamu akan berjalan dengan tenang, membawa kebebasanmu sebagai perisai. Karena pada akhirnya, kebencian mereka hanyalah ketakutan yang tidak pernah bisa menyentuh inti jiwamu. Ketika kamu memilih untuk hidup berbeda, kamu mungkin tidak sadar bahwa langkah kecilmu telah mengguncang sesuatu yang besar. Sistem yang selama ini mereka bangun dengan rapi, sistem yang berlandaskan kontrol, kepatuhan, dan manipulasi, tiba-tiba menjadi goyah hanya karena kamu berani menolak untuk tunduk. Kehadiranmu, sekecil apapun, adalah gangguan bagi mereka yang terbiasa berkuasa. Sistem itu hidup dari ketaatan buta. Ia berdiri kokoh karena orang-orang memilih untuk diam dan mengikuti aturan tanpa bertanya. Dan ketika kamu muncul dengan keberanian untuk berkata, "Tidak," seluruh bangunan itu bergetar. Kamu mungkin hanya satu orang, tapi dalam diri mereka, satu penolakanmu terasa seperti ribuan suara yang membisikkan, "Mungkin aku juga bisa bebas." Mereka takut, bukan hanya padamu, tapi pada efek yang kamu bawa. Karena sistem apapun yang dibangun atas dasar kontrol hanya bisa bertahan jika orang-orang percaya bahwa tidak ada alternatif lain. Kamu adalah bukti hidup bahwa alternatif itu ada. Kamu adalah bukti bahwa seseorang bisa memilih jalannya sendiri dan tetap bertahan. Itu yang membuat mereka gemetar. Bayangkan sebuah istana yang megah namun rapuh. Selama ini, orang-orang mengaguminya, bahkan menyembahnya. Tapi kemudian datang seseorang yang hanya dengan menyentuh salah satu dindingnya, memperlihatkan bahwa bangunan itu retak. Itulah yang kamu lakukan. Kamu tidak merobohkan istana itu, tapi kehadiranmu cukup untuk memperlihatkan kelemahannya. Sistem yang mereka pertahankan bukan hanya sekadar aturan. Ia adalah warisan dari generasi ke generasi. Ia adalah pola pikir yang diajarkan sejak kecil, jangan berbeda, jangan melawan, jangan bertanya. Dan ketika kamu hadir dengan keberanian untuk mempertanyakan semua itu, kamu membuat orang lain sadar bahwa mereka juga punya pilihan. Mereka marah bukan karena kamu salah. Mereka marah karena kamu membuka mata orang lain. Karena setiap langkahmu adalah undangan bagi orang lain untuk mulai berpikir. Dan jika terlalu banyak orang yang mulai berpikir, terlalu banyak orang yang mulai bertanya, maka sistem mereka tidak lagi bisa bertahan. Kamu adalah cermin yang memantulkan wajah asli mereka. Saat mereka berusaha menutupi kelemahan dengan topeng otoritas, kehadiranmu justru memperlihatkan bahwa topeng itu rapuh. Saat mereka berusaha menutupi ketakutan dengan aturan, kehadiranmu menunjukkan bahwa aturan itu hanyalah jeruji yang bisa dipatahkan. Itulah mengapa mereka resah. Mereka mungkin akan mencoba menekanmu. Mereka mungkin akan mencoba menakut-nakutimu agar kembali patuh. Tapi semakin mereka berusaha mengendalikanmu, semakin jelas kelemahan mereka terlihat. Karena orang yang benar-benar kuat tidak butuh memaksa. Hanya yang takut kehilangan kendali yang akan mati-matian mempertahankannya. Kamu mungkin sering merasa lelah menjadi berbeda. Kamu mungkin merasa terasing karena tidak banyak yang berani seperti dirimu. Tapi jangan pernah lupakan satu hal, sistem hanya bisa bertahan selama orang-orang memilih untuk diam. Dan keberanianmu untuk tidak diam adalah alasan mengapa sistem itu berguncang. Kamu tidak perlu berteriak untuk mengguncang dunia. Kadang, hanya dengan berjalan tegak di jalurmu sendiri, dunia sudah merasa terusik. Kadang, hanya dengan menolak tunduk, kamu sudah memperlihatkan bahwa tidak semua orang bisa dikendalikan. Dan itu cukup untuk membuat mereka panik. Jangan heran jika mereka mencoba mengasingkanmu. Jangan kaget jika mereka menuduhmu pengkhianat atau pembuat masalah. Itu adalah mekanisme pertahanan terakhir mereka. Mereka tahu mereka tidak bisa menghentikanmu, jadi mereka mencoba meyakinkan orang lain bahwa kamulah masalahnya. Padahal, masalah yang sebenarnya ada pada sistem yang mereka pertahankan dengan kebohongan. Setiap orang yang melihatmu akan dihadapkan pada pilihan, apakah mereka akan terus tunduk, atau apakah mereka akan mulai bertanya.
Itulah yang membuatmu berbahaya di mata sistem. Bukan karena kamu punya senjata, bukan karena kamu punya kekuasaan, tapi karena kamu punya pengaruh. Dan pengaruh itu lahir dari keberanianmu untuk tetap otentik. Sistem tidak takut pada orang yang lemah. Sistem takut pada orang yang bebas. Karena orang bebas tidak bisa dipaksa. Orang bebas tidak bisa dibeli. Orang bebas tidak bisa ditundukkan dengan ancaman. Itulah kenapa mereka begitu resah denganmu. Kamu adalah ancaman terbesar bagi struktur yang rapuh itu. Kamu mungkin merasa sendirian sekarang. Tapi percayalah, setiap kali kamu berdiri tegak, ada jiwa-jiwa lain yang diam-diam merasa terinspirasi. Mereka mungkin tidak berani bersuara sekarang, tapi benih sudah tertanam. Dan suatu hari nanti, keberanian itu akan tumbuh. Sistem itu akan runtuh, bukan karena kamu menghancurkannya dengan tanganmu, tapi karena kamu menunjukkan kelemahannya dengan hidupmu. Dan ketika hari itu tiba, orang-orang akan melihatmu bukan lagi sebagai masalah. Mereka akan melihatmu sebagai alasan kenapa mereka akhirnya berani. Mereka akan tahu bahwa kehadiranmu, sekecil apapun, adalah titik awal dari perubahan besar. Karena kamu bukan pengganggu sistem, kamu adalah pengguncang yang membuka jalan menuju kebebasan sejati. Seringkali, orang-orang menawarkanmu kedamaian. Mereka berkata, ikuti saja aturan ini, dan kamu akan tenang. Mereka berkata, jangan melawan, maka hidupmu akan damai. Tetapi apakah itu benar-benar damai? Atau hanya ilusi yang sengaja diciptakan agar kamu tetap berada dalam lingkaran kendali mereka? Kedamaian yang mereka maksud seringkali hanyalah bentuk penyerahan diri yang disamarkan. Itu bukan kedamaian sejati, melainkan ketundukan. Itu bukan ketenangan, melainkan diam karena tidak berani melawan. Mereka ingin kamu percaya bahwa menyerah adalah jalan terbaik, padahal sebenarnya itu adalah jebakan. Kedamaian sejati tidak lahir dari kepatuhan buta. Kedamaian sejati tidak datang dari mematikan suaramu hanya demi diterima. Kedamaian sejati hadir ketika kamu bisa menjadi dirimu sendiri, tanpa harus meminta izin, tanpa harus mengorbankan keaslian jiwamu. Kedamaian sejati adalah kebebasan batin, bukan belenggu yang dibungkus indah. Ada begitu banyak orang yang hidup dengan kedamaian palsu. Mereka terlihat tenang di permukaan, tetapi hatinya penuh kegelisahan. Mereka tersenyum di depan orang lain, tetapi di dalam dirinya mereka menangis karena kehilangan jati diri. Mereka memilih diam, bukan karena bahagia, tetapi karena takut menanggung konsekuensi jika berani bersuara. Dan itulah bedanya denganmu. Kamu mungkin menghadapi badai, kamu mungkin dikritik, bahkan mungkin dikucilkan. Tetapi hatimu tenang, karena kamu tidak mengkhianati dirimu sendiri. Kedamaian sejati bukan berarti hidup tanpa konflik, melainkan keberanian untuk tetap jujur pada dirimu, bahkan di tengah badai. Mereka yang menawarkanmu kedamaian dengan syarat, sebenarnya tidak menawarkan kedamaian sama sekali. Mereka menawarkanmu penjara yang dipoles. Mereka ingin kamu duduk manis, menutup mulut, dan mengangguk setiap kali mereka bicara. Itu bukan damai, itu hanyalah cara halus untuk mengekangmu. Kedamaian sejati tidak membutuhkan syarat. Kedamaian sejati hadir ketika kamu bisa berjalan tanpa topeng. Kedamaian sejati hadir ketika kamu tidak perlu pura-pura menjadi orang lain hanya untuk diterima. Kedamaian sejati adalah kebebasan batin yang tidak bisa dibeli, tidak bisa dipaksa, dan tidak bisa direkayasa. Jangan terkecoh oleh wajah manis yang menyamar. Jangan tertipu oleh kata-kata lembut yang mengatakan bahwa melawan hanya akan menyulitkanmu. Ingatlah, seringkali ketenangan yang mereka tawarkan hanyalah keheningan paksa. Itu seperti genangan air yang terlihat tenang, padahal di bawahnya penuh arus yang menenggelamkan. Kamu tidak diciptakan untuk hidup dalam kedamaian palsu. Kamu tidak diciptakan untuk menjadi boneka yang dikendalikan tali-tali tak terlihat. Hidupmu terlalu berharga untuk dikorbankan demi rasa damai yang hanya bertahan di permukaan. Jiwa yang bebas lebih bernilai daripada tubuh yang tenang tetapi terpenjara. Kedamaian sejati mungkin akan membuatmu berbeda. Kedamaian sejati mungkin membuatmu kehilangan banyak hal, teman, status, bahkan kenyamanan. Tetapi apa artinya semua itu jika sebagai gantinya kamu mendapatkan kebebasan? Lebih baik hidup dalam badai dengan hati yang damai, daripada hidup dalam keheningan palsu dengan hati yang hampa.
Orang-orang mungkin akan mengatakan bahwa kamu keras kepala. Mereka akan berkata bahwa kamu membuat hidupmu sendiri sulit. Tetapi sesungguhnya, merekalah yang memilih jalan sulit, jalan kepura-puraan, jalan kebohongan, jalan di mana setiap hari mereka harus menekan diri mereka sendiri hanya untuk terlihat baik-baik saja. Jangan pernah tukarkan jiwamu demi kenyamanan sesaat. Jangan pernah korbankan keaslianmu demi disebut damai. Karena damai yang sejati bukan datang dari luar, melainkan lahir dari dalam. Ia lahir ketika pikiran, hati, dan tindakanmu sejalan dengan siapa dirimu sebenarnya. Kedamaian palsu mungkin tampak indah, tetapi pada akhirnya akan pecah seperti kaca rapuh. Ia tidak akan bertahan lama, karena dibangun di atas kebohongan. Tetapi kedamaian sejati akan bertahan meski dunia di sekitarmu runtuh. Karena ia berakar di dalam dirimu, bukan pada pengakuan orang lain. Jadi, ketika dunia menawarkanmu kedamaian yang terasa mencurigakan, berhentilah sejenak. Tanyakan pada dirimu sendiri, apakah ini damai karena aku bebas, atau damai karena aku tunduk? Jika jawabannya adalah yang kedua, maka itu bukan kedamaian, itu hanyalah penjara dengan nama baru. Dan saat kamu memilih kedamaian sejati, kamu akan menyadari bahwa meski jalannya sepi, meski penuh rintangan, hatimu tidak lagi terbelenggu. Itulah damai yang tidak bisa mereka sentuh. Itulah damai yang hanya bisa dirasakan oleh jiwa-jiwa yang berani hidup sebagai dirinya sendiri. Dalam hidup, kamu akan menghadapi banyak orang yang ingin menguji kesabaranmu. Mereka akan mencoba memancing amarahmu, berharap kamu terpancing untuk membela diri. Mereka akan menebar kata-kata pedas, menuding, bahkan menciptakan cerita palsu tentangmu. Tetapi, kamu tidak perlu selalu menjawab dengan teriakan. Kadang, justru diam adalah jawaban yang paling menghancurkan. Diam bukan berarti lemah. Diam bukan tanda kamu kalah. Diam adalah bentuk kekuatan yang lahir dari kendali diri. Saat kamu memilih diam, kamu menunjukkan bahwa tidak semua hal pantas mendapatkan energimu. Kamu menunjukkan bahwa harga dirimu tidak bisa ditentukan oleh perdebatan kosong atau oleh orang yang hanya ingin menjatuhkanmu. Ketika kamu berdebat dengan orang yang tidak mencari kebenaran, kamu hanya membuang waktumu. Mereka tidak peduli pada penjelasanmu, mereka hanya ingin menang. Tetapi saat kamu memilih diam, mereka kehilangan senjatanya. Mereka ingin merusak tenangmu, tetapi justru ketenanganmu membuat mereka semakin gelisah. Bayangkan seseorang yang berteriak keras-keras, berharap mendapat reaksi darimu. Tetapi kamu tetap tenang, tidak goyah, tidak menjawab. Dalam sekejap, teriakannya terasa sia-sia. Itulah kekuatan diam, ia membuat musuhmu kehabisan tenaga tanpa perlu kamu melakukan apapun. Selain diam, ada satu hal lain yang menjadi kekuatanmu, batasan. Batasan adalah tanda bahwa kamu menghargai dirimu sendiri. Batasan adalah pagar yang melindungi jiwamu dari orang-orang yang ingin merusak ketenanganmu. Dengan batasan, kamu mengatakan, aku menghormati diriku, dan aku tidak akan membiarkan siapapun melewati garis ini. Batasan bukanlah bentuk egois, melainkan bentuk kasih sayang pada dirimu sendiri. Tanpa batasan, orang lain akan seenaknya menginjakmu. Mereka akan terus mengambil tanpa memberi. Mereka akan terus menuntut tanpa peduli apakah kamu masih mampu atau tidak. Dengan batasan, kamu mengajarkan orang lain bagaimana seharusnya mereka memperlakukanmu. Ada kekuatan besar dalam berkata tidak. Ada keberanian dalam menetapkan garis tegas, meskipun itu berarti kamu akan kehilangan orang-orang tertentu dalam hidupmu. Ingatlah, orang yang benar-benar menghargaimu tidak akan tersinggung oleh batasanmu. Hanya mereka yang ingin memanfaatkanmu yang akan marah saat kamu menolak. Diam dan batasan adalah dua sisi dari kekuatan yang sama. Diam membuatmu tidak terjebak dalam drama yang sia-sia, sementara batasan menjaga energimu tetap utuh. Dengan keduanya, kamu tidak lagi menjadi boneka yang bisa dimainkan orang lain. Kamu berdiri sebagai pribadi yang mandiri, kuat, dan tidak bisa dimanipulasi. Kamu tidak perlu membuktikan apapun kepada orang yang sudah menutup telinga. Kamu tidak perlu menjelaskan siapa dirimu kepada orang yang sudah memilih membencimu. Diamlah, karena waktu, sikap, dan hasil dari perjalananmu akan berbicara lebih keras daripada kata-kata. Orang yang bijak tahu kapan harus bicara, dan kapan harus diam.
Orang yang bijak tahu kapan harus membuka pintu, dan kapan harus menutupnya rapat-rapat. Inilah